But I set fire to the rain. Watch it pour as I... Halo semuanya, jadi pada saat ini kita akan langsung masuk ke materi kita, yaitu mengenai asuransi jiwa. Nah, yang pertama adalah pengertian asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, terdapat definisi asuransi yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, pengertian hukum asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi, dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi dibagi menjadi dua jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Berikutnya asuransi jiwa. Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi nomor 2. Apabila pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dipersempit, hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka penjelasannya sesuai adalah sebagai berikut. Asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menyatakan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk melakukan pembayaran berdasarkan meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Di dalam KUHD, asuransi jiwa diatur dalam buku 1 bab X pasal 302 sampai 308. Terdapat 7 pasal yang mengatur tentang asuransi jiwa, tetapi tidak satu pun yang menjelaskan tentang pengertian asuransi jiwa. Meski begitu, menurut ketentuan pasal 302 KUHD, jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik selama hidupnya maupun untuk jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya, dalam pasal 303 KUHD ditentukan orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi, bahkan tanpa diketahui dan atau persetujuan dari orang yang diasuransikan jiwanya. Sehubungan dengan uraian pasal-pasal perundang-undangan di atas, Purwo Sucipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara pengambil asuransi dengan penanggung, dengan mana pengambil asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh pengambil asuransi sebagai penikmatnya. Bagian berikutnya, polis asuransi jiwa. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Menurut ketentuan pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat informasi sebagai berikut. Pertama, hari diadakan asuransi. Berikutnya nama tertanggung, nama orang yang jiwanya diasuransikan, waktu mulai dan berakhirnya evenement, jumlah asuransi, dan yang terakhir premi asuransi. Akan tetapi, mengenai jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi tergantung pada persetujuan antara kedua pihak dalam pasal 305 KUHD. Dalam pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan pencantuman evenement dalam polis asuransi jiwa. Berbeda dengan asuransi kerugian, pasal 256 ayat 1 KUHD mengenai isi polis asuransi kerugian yang mengharuskan pencantuman bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung. Dalam asuransi jiwa, arti bahaya yang dimaksud adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang merupakan hal yang sudah pasti, namun waktu meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti, atau bisa dibilang dengan evenement, dalam asuransi jiwa. Evenement ini hanya satu, yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena evenement ini hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Ketidakpastian waktu meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan merupakan risiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa. Evenement meninggalnya orang yang jiwanya itu terdiri dari dua macam, yaitu meninggalnya terjadi dalam jangka waktu asuransi dan tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Keduanya menjadi beban penanggung.
telah diberikan ke kami bisa mewawancarai pada saat ini. Jadi untuk pertanyaan pertama dari kelompok kami yang memiliki itu seberapa pentingnya asuransi jiwa. Jadi apakah untuk kami perlukah kami untuk memiliki asuransi jiwa? Sama nih pertanyaan ini tadi. Tinggal tanya jadi. Jadi begini deh, kalau ditanya pentingnya asuransi jiwa, itu penting. Saya kasih ilustrasi begini. Penting nggak bundle server? Ya, Penting. Kenapa penting? Kalau kan nggak dipakai. kalau misalnya just in case siap-siap kalau Ada ada tiga asuransi. Itu masih simpel. Asuransi ada bukan untuk dipakai. Asuransi ada itu untuk jaga-jaga. Asuransi ada itu untuk mengcover yang namanya kerugian keuangan. Asuransi itu bukan hanya sekedar yang disebut dengan kalau meninggal kecelakaan bayar. Salah. Hanya saya buka tadi dengan supaya teman-teman. Asuransi itu ada banyak hal. Ada juga asuransi pendidikan, ada situ asuransi hari tua, ada situ asuransi kecelakaan, ada situ namanya asuransi kesehatan, ada asuransi yang namanya dana pensiun lembaga keuangan. Jadi kalau ditanya apakah asuransi itu penting Pak. Kenapa itu penting? Memang bukan untuk diri kita, tapi untuk ahli waris, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk pasangan kita. Terus apalagi asuransi? Asuransi itu penting. Kalau nggak penting nggak mungkin ada BPJS, ya kan? BPJS asuransi deh. Kenapa asuransi itu penting? Karena asuransi juga itu sebagai lembaga pengimbang pemerintah agar nggak ada lagi yang namanya mengurangi yang namanya kemiskinan. Karena orang tahu bersama dalam satu keluarga itu ada satu yang biasanya laki-laki sebagai pemenuh keuangan. Ketika dia sudah dipanggil ke bapak yang di surga, contoh nasib anak-anak di sini seperti apa? Lembaga sebagai asuransi. Tapi asuransi itu tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Asuransi itu bukan hanya sekedar seperti itu. Asuransi itu banyak hal. Ada asuransi pendidikan, asuransi yang dibeasiswakan untuk pendidikan, ada asuransi yang disiapkan untuk sang ahli waris, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya penting asuransi atau tidak, ya itu penting. Itu sama saja dengan asuransi. Apakah bundle server itu penting? Sama juga dengan asuransi. Hanya saja orang edukasinya terhadap itu kurang, sehingga beberapa akhir tahun terakhir ini OJK selaku otoritas jasa keuangan yang membawahi yang namanya inklusi jasa keuangan dan non keuangan banyak melakukan yang namanya sosialisasi atau literasi tentang asuransi. Pertanyaan yang berikut, apa manfaat yang diperoleh setelah bergabung dengan asuransi jiwa? Yang pertama rasa aman, nyaman. Ya apa rasa aman dan nyaman? Ketika bundle server ada perbuatan Jawa itu rasa aman dan nyaman. Walaupun orang tidak berharap itu akan dipakai. Terus kalau orang itu asuransi yang terhadap dia mau bisa nyaman dan mana? Bukan berarti asuransi kalau di balap tuh, mungkin berhasil. Jadi setidaknya orang sudah memiliki yang namanya persiapan. Ketika orang melakukan asuransi pendidikan, orang sudah mulai merasa yang namanya nyaman aman. Kenapa? Karena sampai anak-anak ini sudah pasti dibiayai oleh asuransi sampai dia kuliah, sampai dia selesai. Jadi saya merasa nyaman, saya tidak perlu lagi memikirkan biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan itu sudah diurus oleh asuransi. Dia masuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, selesai program ini, itu dibayar oleh asuransi. Itu yang disebut dengan asuransi pendidikan. Ada juga asuransi hari tua. Saya nggak pusing, saya mau bukan PNS, saya kerja di swasta, contoh saya cuma ngojek contoh, tapi saya nggak pusing, saya sudah nyaman, saya ikut dengan karena saya ikut asuransi hari tua. Setelah saya umur 50 tahun, saya akan terima pesangon dari asuransi. Kalau saya terjadi resiko di jalan, selama kurun waktu tadi, akibat saya akan mendapatkan yang namanya asuransi. Contoh 2 miliar, yang saya stop 600.000. Saya pensiun saya dapat berapa ratus juta. Jadi beda nilai tunai, beda uang asuransi. Nilai tunai itu uang yang akan orang dapat ketika orang hidup sampai dengan masa asuransi. Sedangkan uang asuransi itu akan orang dapat apabila terjadi risiko sesuatu. Contoh masuk rumah sakit, ya.
cacat dibayar, klinis dibayar, ataupun meninggal dunia akan dibayar kepada ahli waris. Paham? Orang bikin biasa selanjutnya Berikut cara bergabung dengan asuransi kesehatan. kalau mau gabung asuransi kesehatan itu harus adanya namanya consultative selling. Jadi jual asuransi itu kan saya jual itu atau jual motor, ya jelas. Ya gini, kalau ada pergi ke kafe, tiba-tiba dia punya pelayan langsung kasih nasi goreng, padahal dia maunya lalapan. Gimana perasaannya? Enak nggak? Nggak enak pasti bete kan? Begitu juga dengan asuransi. Asuransi kesehatan itu ada banyak macam. Jadi harus ada namanya konsultan sharing. Sama-sama nanti kalau mau masuk, itu nanti pertama akan ketemu dengan namanya bisnis eksekutif kita. Bisnis eksekutif kita ini sebagai financial advisor-nya. Mereka yang akan mewawancara yang akan masuk asuransi. Dari dia akan melihat ada kebutuhan apa. Ada kebutuhan asuransi apa. Asuransi kesehatan apa? Khusus untuk penyakit kritis kan? Khusus untuk kecelakaan kan? Atau untuk kesehatan. Jadi akan dilihat apa yang diberikan. Nah, jika sudah ditahu ternyata adik butuh ini, kalau pilih menu butuh ini, maka akan disiapkan yang namanya formulir surat permintaan asuransi jiwa. Nah, surat permintaan asuransi jiwa itu akan diisi tentang data datanya adik, data kesehatannya adik, dan data kesehatannya ahli waris. Jika memenuhi bisa masuk asuransi. Jika tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar underwriting, jadi nggak semua orang masuk asuransi bisa. Ada 3 hal kategori klaim yang harus dilakukan. Yang pertama dia harus sehat jasmani dan rohani. Orang mau nggak bisa, orang gila nggak bisa. Harus sehat jasmani. Dalam keadaan sakit nggak bisa ikut. Apalagi punya penyakit bawaan nggak bisa ikut. Contoh, dia sakit jantung, dia datang kemarin, baru 1 bulan, cuma meninggal. Dia baru setor 1 juta, tapi perusahaan asuransi kasih 1 miliar. Nah, rugi. Jadi dia harus sehat. Nah, yang kedua, nggak hamil kan? Kalau perempuan nggak hamil dan tidak dalam keadaan hamil. Karena mohon maaf, perempuan itu punya yang namanya risiko lebih tinggi daripada laki. Karena risiko melahirkan itu walaupun setengah nyawa di atas dengan nyawa di bawah. Belum tepat. Dan yang ketiga, dia harus punya pekerjaan atau mampu membayar asuransi. Dia sehat, dia tidak hamil, dia tidak punya kerjaan. Terus yang bisa gimana? Yang bisa harus memenuhi 3 syarat. Kalau tidak memenuhi syarat itu syaratnya. Jadi nggak semua yang itu bisa. Harus adanya dan nggak semua harus. Jadi itu harus kasih menunya dulu lewat konsultan sharing. Akan tanyakan dulu tuh ada butuh asuransi itu apa? Perlunya asuransi yang model apa? Perlu rider atau tambahan apa? Contoh kalau terjadi risiko saya nggak perlu bayar premi lagi, tapi asuransi saya langsung jalan. Saya pengen uang ini saya nggak butuh kesehatan, tapi uang ini khusus untuk saya anak pendidikan nanti. Jadi dia masuk SD, SMP, SMA dapat beasiswa dari asuransi. Dan saya mau anak saya nanti pas SD dia masuk dia dapat beasiswa 100 juta. SMP dia harus dapat dari asuransi 200 juta. SMA harus dapat 300 juta. Masuk perguruan tinggi harus dapat 500 juta. Uang menikahnya nggak ada. Nggak ada asuransi pernikahan. Nggak sampai kelar kuliah. Ada lagi? Dan untuk pertanyaan terakhir dari sini, cara mengklaim asuransi yang telah kita. Kalau mau cara klaim di sini setiap perusahaan asuransi itu punya berbeda-beda. Jadi standar SOP-nya itu berbeda-beda. Kalau di sini ada 2 macam. Ada klaim secara langsung, itu ada datang langsung. Ada klaim secara online, itu lewat aplikasi. Ada barcode-nya, cukup scan barcode-nya. Polisi ada barcode tuh. Scan masuk ke aplikasi, nanti akan dipandu formulir apa yang harus siapkan. Biasanya harus siapkan itu adalah KTP, data ditabungkan, dan polis asli. Prosesnya berapa lama? Prosesnya itu sampai dibayarkan maksimal itu 7 hari kerja. Maksimal 7 hari kerja, tapi biasanya nggak sampai. Yang bikin lama itu status polis. Contoh, status polis itu seperti ini. Dia kontrak 5 tahun, dia cuma bayar 1 kali. Setelah 5 tahun dia datang 50 uang. Itu prosesnya lain. Dia sih bayar-bayar, toh DP bapak meninggal. Ibu dapat dia di lemari ada polis. Ih, tapi lagi ada bayar pada polis ternyata. Kalau meninggal dunia dapat 2 miliar. Oh, salam ya tuh, udah kawin ini bos.
Wah, mulai 2 miliar. Lihat CPC ternyata ya bayar cuma 1 kali bayar. Itu yang bikin lama. Dan biasanya yang bikin lama nama berbeda. Di Manado itu paling sering terjadi. Ayo nama siapa nama? Esra. Nah di KTP Esra. Di kantor di polis Esra sesuai dengan KTP yang lama. Pas datang kemari dibikin KTP salah tulis itu nama jadi Esrani. Nah, itu bermasalah. Itu bermasalah. Biasanya tanggal lahir. Contoh 26 Mei 95 muncul di KTP baru. Biasanya kan dia salah ketik tuh 2597. Karena itu harus bikin surat keterangan dari kelurahan atau catatan sipil yang menerangkan bahwa nama yang benar yang mana. Itu yang bikin lama. Tapi lamanya pun tak lama amat, tergantung dari adik mau kasih masuk ke surat keterangan itu. Kayak gitu, kurang lebih.